hampir semua oknum penegak hukum itu nggak melanggar hukum karena tidak ada itu penculikan, karena itu bapak kandungnya. Itu interpretasinya. Jadi sia-sia aja kalau Inara Rusli ke Komnas apa kayak ya kan, ke presiden kayak ya, mungkin kalau presidennya berubah pikiran bisa aja ya, karena kan ini negeri yang siap gerak yang dari atas ke bawah ya, siapa tahu bisa membantu dia gitu loh. Ini kan lagi ada kasus Inara sama Virgon ya Bang, kasusnya tapi kali ini kasusnya terkait masalah anak lah, pembunuhan pisah, hak asuh anak ada di Inara. Karena case ini, karena kejadian ini Virgon membawa anaknya dengan catatan mungkin anak-anak saya bawa sampai kondusif lah, masih seperti itu. Dari sisi hukum seperti apa? Ya, memang di Indonesia ini kembali lagi, walaupun sudah ada KUHP baru, ada KUHP baru, yang namanya urusan domestik itu nggak pernah akan tegas, apalagi yang memang berkenaan tentang anak, karena sampai sekarang pun para penegak hukum masih punya pemahaman yang sama ketika orang tua kandung yang memang mengambil itu, walaupun bukan yang punya hak asuh, itu bukan penculikan. Itu masih persepsinya sedemikian. Jadi walaupun hukumnya Indonesia itu dikatakan kalau yang bukan punya hak asuh itu adalah orang lain ya, tapi di para penegak hukum itu nggak bisa, dia tetap orang tua kandungnya. Jadi tidak ada permasalahan yang bisa dipermasalahkan oleh orang tua kandung lain yang punya hak asuh. Ya diharapkan untuk bicara baik-baik. Makanya yang saya pernah sampaikan ketika di perkaranya Sania Marwa, klien saya, itu saya tegaskan memang ya kita nggak bakal punya satu ketegasan ya yang paling pasti di dalam urusan domestik, karena yang bukan pemegang hak asuh, walaupun itu bapak atau ibu kandungnya, itu tidak bisa dikatakan orang lain atau bisa dikatakan menculik anak tersebut. Jadi kalau Inara mencoba kartu itu kembali ya ke Komnas Anak atau ke Komnas apa, ya mungkin dia belum mencoba ke Tuhan aja kali. Baik, jadi pertanyaan apa yang... Kalau menurut undang-undangnya ya di KUHP yang lama mestinya itu melanggar hukum. Tapi persepsi dari para penegak hukum karena itu bapak kandungnya, itu bukan melanggar hukum, itu benar-benar itu ribut keluarga, itu udahlah beresin aja, karena ada ketimurannya begitu ya. Saya nggak ngerti, makanya cara menginterpretasi sebuah pasal itu bisa masing-masing, jadi saya nggak ngerti. Jadi gunanya putusan ingkrah itu yang seperti perkaranya Sania Marwa nggak guna juga. Andai Inara membawa ini ke jalur hukum, ada kemungkinan unsur pidananya Pak? No besar. No besar, karena sudah pernah dicoba sama Sania Marwa, ya kan nggak bisa dilaporkan karena yang ngambil kan bapaknya langsung, bapak kandungnya. Jadi nggak mengenal tuh hukum di Indonesia, para penegak hukum Indonesia ini, bahwa kalau misalnya walaupun bukan pemegang hak asuh, itu bukan penculikan, itu ya suka-suka. Jadi kan ya sama aja kalau ketika ada pemotor ngelihat rumahnya itu di seberang sana, walaupun dia lawan arah, boleh-boleh aja karena dia akamsi, anak kampung situ. Nah, jadi interpretasi hukum dengan aturan itu nggak pernah sinkron di Indonesia. Ya nggak usah kaget, ya kan? Karena kenapa? Guru besar korupsi Indonesia jadi pahlawan nasional. Ya, jadi kalau lu kaget mah, netizen kaget mah, saya juga lucu juga. Aneh-aneh aja kenapa kaget. Tapi ada syarat mutlak untuk seorang bapak yang hak asuhnya kalah, tapi untuk mengambil anak ada nggak syarat mutlaknya? Mungkin seorang ibu itu nggak cakap dalam mengurus anak, itu ada nggak syarat mutlak seorang? Itu sudah dilampaui kan prosesnya, makanya kan putusannya ingkrah. Nah, putusan ingkrah aja menurut penegak hukum itu nggak bisa ditegakkan, karena kenapa? Walaupun yang pemenangnya adalah hak asuhnya itu adalah Inara Rusli, si Virgon itu adalah bapak kandungnya, ya boleh-boleh aja. Jadi dia penegak hukum, hakul yakin dari perkaranya Sania Marwa ya, berkaca perkara Sania Marwa, itu nggak bisa dilaporin.
bukan penculikan itu. Jadi sia-sia aja kalau Inara Rusli ke Komnas apa kayak ya kan, ke presiden kayak ya, mungkin kalau presidennya berubah pikiran bisa aja ya, karena kan ini negeri yang siap gerak yang dari atas ke bawah ya, siapa tahu bisa membantu dia gitu loh. Siapa pihak yang paling pantas memediasi ini, Bang? Komnas HAM kah? Kepolisian kah atau apa, Bang? Presiden Republik Indonesia lah. Karena semua aja diurusin, MBG aja dia urusin. Bang, artinya yang dilakukan oleh Virgon mengambil anak ketika ibunya berhadapan dengan hukum itu sebenarnya dibolehkan atau seperti apa, Bang? Secara hukum ini sebetulnya itu penyeludupan hukum. Ya saya tegaskan lagi, menurut aturan KUHP yang lama maupun KUHP yang baru, yang namanya interpretasi soal penculikan itu kan siapa yang bukan pemegang hak asuh itu bisa dikategorikan penculikan karena orang lain. Nah, tapi kalau dia itu bapak kandungnya, menurut pendapat pribadi atau keyakinan masing-masing, hampir semua oknum penegak hukum itu nggak melanggar hukum, karena tidak ada itu penculikan, karena itu bapak kandungnya. Itu interpretasinya, kan lucu. Nah, makanya kalau Inara mau ngadu ke kantor kepresidenan, karena kan atau akun Gerindra di TikTok atau IG lah, mungkin lebih bagus itu. Oke Bang, kalau harus ke presiden mungkin nanti siapa tahu dia mendengar ya Bang. Tapi kalau tadi Komnas tuh bilang bahwa semua ada step-stepnya. Nah ini kita bicara soal eksekusi Bang. Ini bukan barang, ini bukan gedung, tapi ini anak manusia gitu Bang. Apakah memang secara hukum ya memang harus dieksekusi? Ya kalau di luar-luaran hukum di luar negeri yang nggak menganut adat ketimuran yang seperti pembuat undang-undang ini di Indonesia itu bisa dieksekusi. Nah, tapi kalau di Indonesia pemahaman para penegak hukumnya nggak gitu. Nah makanya kalau dia mau mengadu, dia harus ngadunya ke kantor kepresidenan atau ke Habibur Rahman sekalian yang ke Komisi 3 yang kayak pejamret itu kan, itu jauh lebih menghasilkan sesuatu yang konkret. Kalau ke presiden dia kayak Tom Lembong dapat apa? Abolisi lah, rehabilitasi atau apa, kan lebih gampang. Karena Indonesia itu kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah negara hukum. Tapi enggak, bohong. Yang benar Indonesia adalah negara kekuasaan. Karena siapa yang megang kuasa itu yang bisa mengatur hukum. Oke, jadi terakhir Bang, secara mekanisme hukumnya langkah yang harus diambil kedua belah pihak ya, supaya tidak, kasihan Bang, ini anak bukan barang yang harus direbut-rebut Bang. Itu sudah terbaik. Iya. Yang jelas seperti yang di dalam perkaranya Hanya Marwa, saya selalu kasih nasihat yang paling utama adalah ini masalah domestik. Ya, ini harus diselesaikan dengan kepala dingin, orang tua sama orang tua, karena mereka itu anak mereka, bukan mantan anak dan nggak bakal pernah jadi mantan anak. Jadi kan harus sama-sama membesarkan mereka berdua. Atau nanti ada bapak sambungnya atau ibu sambungnya, itu bisa. Yang paling penting ini anak harus diurus. Karena kenapa? Di Undang-Undang Dasar jelas dia harus diurus. Nah, cuman di Indonesia ini ngurusnya nggak jelas lah, aturannya nggak jelas, semuanya nggak jelas, makanya benar-benar kusut bin ruwet. Nah, tapi yang jelas kalau memang bisa disettle atau diselesaikan, makanya undang-undang KUHP sendiri yang dikedepankan bukan pembalasan bukan retaliation ya, pembalasan dendam, tapi apa? RJ. Apa RJ itu? Bukan Raja Mas, bukan, tapi restoratif justice alias damai itu indah. Jadi kalau mau ribut bukan no viral no justice, bukan. Di Indonesia tuh damai Mas kan gitu. Semuanya bisa di 86.